Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus. Kembali di tanggal 29 Januari ini kita berjumpa untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sekarang datang kepadamu yang adalah firman, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang sudah menjelma jadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Terima kasih ya Tuhan. Berikan hikmat kepada kami semua, supaya sungguh kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu dan menjadi anak-anak-Mu yang melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Firman yang akan membersihkan, memerdekakan kami. Firman yang akan menambahkan iman kami. Firman yang akan membuat kami berhasil apapun yang kami lakukan. Firman yang akan memberikan kuasa dalam mulut kami Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Bahkan firman yang akan menyehatkan, menyembuhkan tubuh kami, daging kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan bahas mengenai firman yang melakukan mujizat. Pada saat firman diperkatakan, Markus 11 ayat 23 mengatakan, barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kuasa di dalam mulut kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak dari Allah pencipta langit dan bumi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah punya anak ataupun ada keluarga dan sebagainya, hati-hati dalam mengucapkan perkataan. Jangan keluar kutuk dari mulut kita, karena ada kuasa di dalam mulut kita. Karena kalau kita perkatakan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada teman-teman kita, atau kepada siapapun, maka itu akan terjadi dalam kehidupan orang itu. Tapi marilah kita selalu mengatakan berkat, mengucapkan berkat, sehingga orang-orang di sekitar kita akan diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada sakit penyakitmu, perkatakan pada penyakit itu, di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh bilut Tuhan Yesus, aku sudah sembuh, aku sudah sehat. Kalau ada ekonomimu yang kurang, perkatakan firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini sangat-sangat penting. Jadi kita perlu baca, kita perlu dengar, simpan dalam hati, ya, maka itu akan sehat ya. Tubuh dan daging kita akan sehat sesuai yang dikatakan Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Tapi juga firman itu akan menjadi kenyataan. Pada waktu kita perkatakan itu, maka akan terjadi untuk kita. Bahkan ada juga orang-orang yang mengatakan ya, kalau kebohongan itu diperkatakan terus-menerus, maka orang yang mendengarnya itu akan menjadikan kebohongan itu sebagai kebenaran. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita dengar sesuatu, entah dari teman, entah dari siapapun, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tolak itu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga itu tidak terjadi dalam kehidupan kita ya, karena dalam mulut orang juga ada kuasa. Jadi mari ya kita
mau berhati-hati dalam menyimak perkataan-perkataan yang diberikan orang. Tapi kita sendiri mulai perkatakan ya hal-hal yang positif untuk hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan anak-anak kita. Perkatakan bahwa dia akan menjadi, kalau cita-citanya adalah dokter, dia akan menjadi dokter yang terbaik, dokter yang luar biasa, dokter yang dipakai Tuhan. Dan kalau dia mau jadi TNI, Polri, jadi perkatakan bahwa dia akan menjadi TNI Polri yang baik, bahkan dengan pangkat yang maksimal, minimal Brigadir Jenderal, sehingga sungguh ya apapun yang dilakukannya itu akan berhasil. Jadi mari ya kita simak, ya kita benar-benar perhatikan perkataan kita. Mulai hari ini saya sarankan perkatakan tiap hari untuk kehidupan kita. Perkatakan firman Tuhan. Ya, Tuhan berkata kita diberkati untuk menjadi berkat. Kejadian 13 ayat 3 yang dikatakan kepada Abraham bahwa engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Jadi mari kita yang adalah keturunan Abraham secara rohani, menurut iman, karena dia bapak orang beriman, maka kita mulai tagih janji Tuhan ini dan kita mulai perkatakan, dan pasti Tuhan akan bertindak untuk membuat kita diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat nggak harus saat kita sudah menjadi kaya. Jadi berkat kita bisa memberi entah itu berapa ribu untuk fakir miskin, mungkin satu bungkus nasi ya kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya, jadi mari ya kita mulai perkatakan hal-hal yang positif dan lihat beberapa bulan ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan, maka kita akan melihat bahwa apa yang kita investasikan, apa yang kita perkatakan mulai dari sekarang itu akan terjadi dalam hidup kita, sehingga sungguh kita akan dibuat berhasil ya. Jadi harus ada ketekunan, harus ada konsistensi, harus ada kesabaran, dan kesabaran itu membuat kita mendapat kemuliaan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada yang sakit, mari tumpangkan tangan ke bagian tubuh yang sakit. Kalau banyak yang sakit penyakit dalam tubuh kita, letakkan di dada ataupun di kepala kita, sehingga kita berkata, ya, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh saya, mulai perkatakan Bapak Ibu, oleh bilur Tuhan Yesus, saya sudah disehatkan, saya sudah disembuhkan. Karena itu adalah janji Tuhan di Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 juga mengatakan hal yang sama. Oleh bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai berkata-kata yang positif. Mulai berkata-kata apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, saat kita menerima Tuhan, kita diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah seperti apa? Anak-anak Allah yang melakukan mujizat, anak-anak Allah yang memberkati orang, ya, anak-anak Allah yang mendapat berkat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi mari Bapak Ibu, kita tetap semangat di tahun 2026 ini, dan kita hidup bersama Tuhan Yesus karena Dia ada dalam kita, dan maksimalkan dan munculkan Yesus. Beritahukan kepada orang-orang bahwa mereka perlu juru selamat, karena Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, orang pintar boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan ke surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.